antara kita kan menghadapi pencobaan, ya. Dan kita akan melihat bagaimana cara mengatasinya dari surat yang ditulis oleh Yakobus dalam pasal yang 1, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Next slide. Oke, yang pertama, apa tujuan dari balik pencobaan? Mungkin terlalu kecil ya. Saya bacakan sama-sama untuk kita dalam Yakobus. Saya bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, dikatakan di sini berbahagialah, ya. Berbahagialah itu dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Apa sih artinya berbahagia itu? Berbahagia itu bisa diartikan berkat yang besar, kalau dalam kitab AMD ya, Alkitab mudah dibaca. Lalu dalam King James Version dibilang diberkatilah katanya. Lalu di dalam kitab terjemahan baru dikatakan berbahagialah. Nah, arti sebenarnya dari makarios ini simple seperti ini. Kamu akan merasakan bahagia yang sangat-sangat luar biasa, terlepas bagaimanapun kondisi atau sirkumstansi yang kamu hadapi pada saat ini. Oke? Banyak kan di antara kita lagi penat rasa pikiran, kita mau mencoba untuk mendapatkan kedamaian. Banyak di antara kita pengen cari di kafe, ya. Banyak di antara kita pengen cari liburan ke gunung. Itu bukan suatu bahagia yang terlepas dari sirkumstansi. Karena apa? Kalian atau kita tidak bisa bahagia kalau kondisinya lagi tidak baik. Dan itu bukan bahagia, makarios yang dikatakan di sini. Makarios bilang kamu akan tetap bisa berbahagia meskipun kondisi atau situasi dalam hidup kamu sekarang tidak baik-baik saja. Ada yang pengen berbahagia seperti itu? Ada yang pengen? Sehingga tidak ada yang pengen bahagia rupanya di tempat ini Pak Gembala. Hanya Riko saja, Riko, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, dikatakan juga selanjutnya apa? Bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang tahan uji. Upah itu apa? Mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan yang dibilang di sini ketika diselidiki dalam bahasa aslinya, mahkota kehidupan itu adalah suatu bentuk eternal atau bentuk yang selama-lamanya. Crown of life kalau bahasa Inggrisnya. Berarti kehidupan yang selama-lamanya dalam bahasa artinya seperti itu. Nah, saya nggak tahu apakah kita sudah pernah memikirkan bagaimana sih caranya, bagaimana kenikmatan hidup selama-lamanya itu. Dan dikatakan di sini bahwa ada bahagia dan sukacita yang besar dalam hidup yang akan kita nikmati ketika kita melewati ujian-ujian yang tadi. Yang pertama dilambangkan oleh satu pengkhotbah hebat, dia bilang begini, crown of life itu menggambarkan satu, sukacita yang besar. Ingat itu baik. Satu nomor yang pertama adalah sukacita yang besar. Yang kedua, melambangkan suatu otoritas. Bayangkan kalau ada presiden, raja dari Inggris yang menggantikan Queen Elizabeth, ketika dia memakaikan dia punya mahkota, itu semua orang jadinya salut. Melihat, wah orang ini punya otoritas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu melambangkan suatu kebanggaan. Ya. Waktu kita sudah sampai di kehidupan yang kekal itu, kita dimahkotai oleh Allah, kita akan merasa tadi yang pertama sukacita, yang kedua kita akan merasakan kita memiliki suatu otoritas yang besar, lalu yang ketiga itu melambangkan suatu kebanggaan kita. Lalu yang terakhir dia bilang melambangkan kemenangan. Di sini kan banyak yang main futsal, ya. Bayangkan bagaimana selebrasi yang kita hadapi waktu kita melawan musuh yang hebat, bahkan skor menangnya itu 2-1. Kita cetak 2 gol dan mereka cetak 1 gol. Hidup itu berat, betul? Hidup itu berat. Makanya saya bilang, pendeta itu bilang bahwa yang keempat adalah bentuk
kemenangan, euforia. Bayangkan tadi seperti itu, hidup itu memang berat. Tetapi ketika kita sampai di akhir hidup kita dan kita lihat, wah saya bisa benang ya melawan semua ujian yang dibuat ini. Dan saya merasa euforianya itu bahkan mungkin bisa 1.000 atau 5.000 kali lipat daripada kita menang futsal itu. Bayangkan seperti itu, oke? Nah, tapi masalahnya begini, bagaimana kita bisa mengasihi orang yang terus menyakiti kita? Oke? Kan kita sering bilang bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Ada yang sering dengar gitu? Angkat tangan, siapa yang sering dengar? Pencobaan datang, oke, banyak, oke, baik. Pencobaan ini datangnya dari Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang selalu menyakiti kita? Kan syaratnya tadi satu, kamu kalau misalnya tahan uji kamu akan berbahagia, kalau kamu bisa tahan uji kamu akan menerima upah, yaitu kepada orang yang tujuannya situ, mengasihi Allah. Jadi dengan kata lain adalah kamu mau bertahan dari ujian, kamu harus mengasihi Allah. Kamu pengen dapat bahagia, pengen dapat mahkota kehidupan itu untuk tahan uji, kamu harus mengasihi Allah. Tapi gimana caranya untuk mengasihi Allah yang jahat ini? Kalau kita selalu bilang pencobaan ini datang dari Allah. Gimana caranya? Next slide. Dari manakah pencobaan ini? Ya, lihat ayat yang ke-13 ya. Dikatakan seperti ini, ketika kamu sedang dicobai untuk berbuat jahat, janganlah kamu bilang Allah sedang mencobai aku. Karena kejahatan tidak dapat mencobai Allah dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Atau dari hasil literasi yang saya lakukan, ini terjemahan yang saya dapatkan, dan ingat. Nah ini penekanan yang kuat dalam kitab New Living Translation, dia bilang, dan ingat, dia bilang gitu. Ketika kamu sedang dicobai untuk berbuat jahat, janganlah kamu bilang pencobaan ini datang dari Tuhan. Karena Allah tidak dapat dicobai, ya, tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Untuk membuatnya menjadi simpel, saya akan bikin suatu perumpamaan. Saya izin pakai nama Pak Gembala ya, dan Yohanes ya ini. Oke. Yohanes ini dengar temannya datang bilang, "Nit, motormu tuh akinya dicuri Pak Gembala." Wah, gitu kan. Motormu tuh akinya dicuri Pak Gembala. Yohanes datanglah sama Pak Gembala. "Pak Gem, saya dengar-dengar dari teman saya Pak Gem yang mencuri aki saya ya," dia bilang begitu. Baru Pak Gem bilang, "Swear Nit, aku enggak mencuri akimu, kepikiran aja aku enggak pernah. Tapi sorry banget loh ya ini," ya bilang Pak Gembala. "Boro-boro pengen nyuri aki motor Munit, posisi aki itu di motornya saya enggak tahu," kata Pak Gembala. "Saya kemana-mana itu naik mobil." Nah ini adalah gambaran kalau kita punya pikiran pencobaan ini datangnya dari Allah. Boro-boro kasih kamu penyakit. Wong di sorga aja nggak ada penyakit, dia mau lihat contoh yang mana? Apa yang saya mau kasih sama orang ini ya? Lihat di sorga, oh ada penyakit tumor nih, kasih ke dia. Pek. Gak ada kan? Makanya doa Bapak kami bilang apa? Segala yang ada di sorga terjadi di bumi. Oke? Itulah gambaran dari ayat yang ke-13 bilang bahwa jangan pernah kau mengatakan pencobaan itu datang dari Allah. Oke? Nah, kata pencobaan di sini ya, dalam bahasa aslinya itu adalah suatu bentuk permintaan atau ajakan dari si jahat ya, dari si jahat untuk membuat kamu tidak taat. Itu arti pencobaan. Ajakan atau permintaan dari si jahat untuk kamu tidak taat. Oke? Berikan saya contoh di Alkitab tentang pencobaan. Yang pertama, paling pertama, Hawa. Siapa? Dia dicobai oleh si ular, dibilang bahwa kamu kan jangan makan buah
dari pohon kehidupan, kalau tidak kamu akan mati, kata Tuhan. Tetapi begitu ular ini datang, dia mencoba untuk mengganggu ketaatan si Hawa ini. Contoh yang lain, Daud mengintip istri Uria. Ya kan? Kan Alkitab bilang, jangan kamu mengingini istri sesamamu, dia malah bunuh si Uria. Banyak sekali contoh pencobaan yang ingin mengganggu dan menggambarkan jelas bahwa itu adalah ajakan atau permintaan dari iblis untuk membuat kita menjadi tidak taat. Itulah pencobaan. Oke? Nah, dalam bahasa lain seperti ini. Kalau kita bilang bahwa saat ini saya punya paru-paru ada bercak-bercak hitam karena saya menghisap rokok. Saya tidak menyinggung siapapun, tapi ini fakta. Saya banyak ketemu, bahkan saya punya saudara sepupu sendiri mengatakan, Tuhan pengen saya belajar dari sini. Itu setan kaget dengar itu. Darah Yesus mungkin bilang setan, ya dia kaget. Ini Tuhan gak ngapa-ngapain, aku yang kasih, dia bilang Tuhan yang kasih ini. Kaget itu setan, beneran. Sampai kaget, bener-bener nih orang, kata saya, lebih kejam daripada aku, lebih licik daripada aku. Kita kan banyak melemparkan kesalahan yang kita buat sekarang, itu bahwa Tuhan sedang pengen kita belajar. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi dalam ayat yang selanjutnya. Next slide. Ya. Lalu dari mana datangnya pencobaan ini? Dalam ayat 14 bilang gini, kamu dicobai oleh keinginan jahatmu sendiri, keinginanmu sendiri yang menyeret dan menguasainya. Atau dalam terjemahan yang saya literasikan bahwa kamu dicobai oleh hawa nafsumu sendiri yang memikat dan menyeret kita untuk menjauh. Ya. Nah, next slide. Dan inilah hasil daripada yang akan kita temukan ketika kita terseret oleh hawa nafsu kita sendiri. Dan ini yang selalu familiar dalam hidup kita. Dikatakan seperti ini, bahwa keinginanmu bertumbuh di dalam dirimu sehingga ia melahirkan apa? Dosa. Lalu dosa itu ketika itu sudah menjadi matang menghasilkan kematian. Atau dalam bahasa lainnya, keinginanmu itu melahirkan perbuatan dosa, dan ketika dosa itu dibiarkan bertumbuh dan mencapai kematangannya, maka ia akan melahirkan kematian. Oke? Jadi sangat jelas bahwa Tuhan tidak memberikan kita pencobaan. Ada satu ilustrasi yang dipakai satu pendeta yang saya dengarkan, dia bilang begini, gambaran simpelnya seperti ini. Ada seorang bapak mengeluarkan barang dari bagasi mobilnya, oke? Dia mengeluarkan bagasi dari mobilnya, pintu pengemudi atau pintu setir mobil sebelah kanan terbuka. Dia bilang sama anaknya, Ziko, jangan main di pintu mobil yang terbuka itu. Jangan main di situ. Nah, si Ziko, oke papa. Ya, dia hanya begini saja di pintu mobil itu. Dia dorong, set. Kan pintu mobil berayun-ayun. Set. Dia ayun lagi, set. Set, dia bilang, papa, boleh enggak saya bergantung main ayunan di pintu mobil ini? Papanya bilang, jangan, berbahaya. Kalau kamu jatuh, di bawah itu banyak kerikil, kamu bisa terluka. Berkali-kali si Ziko ini, ayolah papa, ayolah papa, ayolah papa. Terserah kamu Ziko. Bapaknya sudah capek, angkat barang, Ziko akhirnya naiklah ke pintu mobil itu. Dia bermain ayunan, secara tidak sadar ternyata tangannya terlepas dari pintu mobil itu dan akhirnya dia terhantuk ke batu. Karena waktu berayun kan kepala kita begini jadinya ke belakang. Oke? Terhantuk ke batu, singkat cerita benjol. Besoknya dia datang ke sekolah, temannya bilang, kenapa kepala kamu Ziko? Lalu dia bilang seperti ini, bapak saya mengizinkan saya untuk naik ke jendela mobil dan jatuh supaya saya belajar. Bapak saya sengaja saya benjol seperti ini supaya saya belajar. Betapa rusaknya logika yang telah dibangun oleh iblis. Kita semua tertipu, ya. Kita semua tertipu.
Dan kita selalu menganalogikan hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan pengen kita belajar. No. Tuhan sudah kasih firman Tuhan dan dia pengen kamu untuk melihat firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya hal yang buruk tadi tidak terjadi. Sebenarnya seperti itu. Memang ada hal yang buruk, Tuhan sudah tahu. Dia bilang kan bahwa di akhir zaman orang-orang akan mengucilkan kamu, orang-orang akan menjahati kamu. Tapi Tuhan bilang apa dalam Alkitab? Jangan sekalipun kamu merasa takut. Karena aku menyertai engkau. Nah kalau kita tidak mendengarkan firman itu, mungkin kita bisa kalap juga. Waktu lagi dibully sama orang-orang sekitar karena iman kita akan kalap. Oh mending aku cari aman aja. Aku akan pindah ke sebelah. Next slide. Itu sudah terlalu kelewatan Yohanes. Ada poin yang ketiga. Lagi sebelumnya. Oh berarti ke skip. Oke, tidak apa-apa. Slide-nya mungkin terlewatkan. Oke. Kalau kita sudah tahu buah dari keinginan kita tadi atau hawa nafsu kita tadi adalah kematian, itu suatu hal yang harus kita hindari, benar? Itu harus kita hindari. Kan banyak yang akhirnya mati overdosis karena obat, mati karena mengendarai motor masih dalam kondisi yang mabuk, akhirnya berbuah pada kematian. Dan kita harus bisa menghadapi itu semua. Poin yang ketiga di sini dikatakan bahwa kita harus memperbaiki persepsi atau pandangan kita kepada Allah. Itu yang paling utama kata Yakobus. Oke? Yang harus kita perbaiki pertama adalah persepsi kita mengenai Allah. Untuk kita bisa mengatasi pencobaan itu. Kita lihat dalam ayat yang ke-16, saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudari yang kukasihi, jangan sampai kamu tertipu. Itu perkataan yang keras dari Yakobus kepada orang yang mendengarkan suratnya bahwa dengarkan ini baik-baik, saudara-saudari yang kukasihi, jangan sampai kamu tertipu. Oke? Tertipu karena apa? Tadi yang saya bahas. Kita berpikir bahwa Allah lah yang memberikan kita pencobaan. Tetapi kamu jangan tertipu kata Yakobus. Karena apa? Gini. Kalau kita sudah punya persepsi yang buruk tentang seseorang, mau orang itu ngomong sampai mulutnya berbusa sekalipun, itu gak akan masuk di telinga kita. Benar? Kita sudah pandang orang ini jahat, mau dia ngomong apapun kita gak akan pengen dengar omongan orang itu. Oke? Itu sebabnya mengapa Yakobus bilang, jangan sampai kamu tertipu, dia pengen kita untuk merubah persepsi kita tentang Allah. Dikatakan seperti ini. Next slide. Oke, ya betul. Dikatakan dalam ayat 17 bahwa Allah adalah segala sumber terang. Ini yang pertama harus kita perbaiki. Gambar tentang Allah yang pertama adalah Allah sumber segala terang. Ayat yang ke-17 dibilang seperti ini. Semua yang baik datang dari Allah. Setiap karunia yang sempurna datang darinya. Karunia-karunia yang baik ini turun dari Bapa yang menciptakan semua cahaya di langit. Allah tidak pernah berubah seperti bayangan yang terus berubah. Ia selalu sama. Atau dalam literasi yang saya temukan begini. Semua yang baik datang dari Allah. Setiap karunia yang sempurna datang darinya. Karunia yang baik ini turun dari Bapa segala terang yang menciptakan semua cahaya di langit. Allah tidak pernah berubah seperti bayangan yang terus berubah. Ya. Allah adalah sumber segala terang. Allah selalu memberikan yang baik. Yang baik itu dianggap terang. Ya, makanya klub malam nggak ada yang terang adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua. Makanya klub malam selalu remang-remang, betul John Lee ya? Johnny enggak pernah ke sana Kak John Lee. Nanti malam lah kita udah pergi jalan, oke? Oke. Jadi kenapa di klub malam atau di tempat-tempat mabuk-mabuk itu selalu
remang-remang atau gelap. Karena yang terang itu dianggap baik, yang gelap itu dianggap jahat. Alkitab bilang apa? Allah adalah sumber segala terang. Coba kita perhatikan lampu di atas ini. Yuk sama-sama lihat lampu atas ini. Kita perhatikan ada nggak sisi gelap daripada lampu itu? Ada sisi gelapnya? Ada sisi gelapnya. Oh, ini kan nggak nyala, bukan lampu namanya kalau nggak nyala. Oke. Ada sisi gelap dari terang itu? Tidak ada? Sekarang nangkap ini. Kalau Allah adalah sumber segala terang, berarti Dia adalah terang itu sendiri. Ada nggak kegelapan di dalam Allah? Ada kegelapan dalam Allah? Lalu bagaimana mungkin kita punya logika bahwa ada hal yang jahat ini datangnya dari Allah? Oke, ini logika yang pengen diajarkan Yakobus kepada kita. Allah itu adalah sumber segala terang. Kalau dari lampu 5 watt ke berapa watt ini harga 20 ribuan ini kita lihat lama-lama nggak ada. Nggak ada yang gelap di sisi lampu itu, nggak ada. Di dalam cahaya lampu itu nggak ada yang gelap. Kalau itu aja tidak ada yang gelap, apalagi Allah kita. Makanya Yakobus bilang bahwa Allah itu tidak seperti bayangan. Kenapa? Karena bayangan itu akan terlihat ketika ada cahaya. Begitu nggak ada cahaya, bayangan tidak terlihat. Makanya Yakobus bilang Allah bukan si bayangan tetapi si cahaya. Kenapa? Begini, kalau Yesus atau Allah adalah bayangan, ketika ada cahaya baru muncul si gambar bayangan itu. Artinya seperti ini, kamu perlu berbuat baik dulu baru aku baik sama kamu. Oke? Nah sekarang kalau kamu jatuh dalam dosa seperti ini, oh sorry, nggak ada cahaya, aku nggak ada cahaya di kamu, aku nggak akan bermanifestasi apapun kepada kamu. Analoginya seperti itu. Ya, makanya dibilang bahwa Allah bukanlah seperti bayangan yang bisa hilang. Ia selalu sama. Itu kunci yang pengen dia ajarkan kepada kita. Lalu yang kedua, manusia adalah ciptaan yang spesial dari Allah. Ayat yang ke-18 bilang seperti ini. Allah memutuskan untuk memberi kita hidup melalui berita kebenaran yang Ia sampaikan kepada kita. Ia ingin kita menjadi karya terpenting dari antara semua ciptaannya. Selanjutnya dalam literasi saya temukan bahwa dengan kehendaknya, Ia telah melahirkan kita, melalui firman kebenaran yang Ia sampaikan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi buah pertama atau buah sulung. Yang kita sering dengar di Alkitab, oke? Buah pertama di antara ciptaannya. Oke? Buah sulung atau buah pertama itu dianggap spesial atau dianggap penting. Makanya kenapa di Alkitab dibilang bahwa ketika orang mendapatkan suatu penghasilan dari ladang atau pekerjaannya, dia menyisihkan buah sulung atau yang pertama karena itu yang spesial, dan yang spesial itu kita berikan kepada Allah. Dikatakan di sini bahwa supaya kita menjadi buah pertama, buah sulung tadi yang terpenting dan spesial tadi di antara ciptaannya. Itu artinya bahwa dari semua ciptaan kita adalah yang terspesial di mata Allah. Oke? Sekarang begini friend, Sekarang begini friend. Kalau kita atau kamu sekalian adalah ciptaan yang terutama dari segala ciptaannya, melalui segala ciptaannya, masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Kalau Allah menelantarkan kamu ketika kamu melewati kesulitan. Oke, masuk akal tidak kalau misalnya Tuhan kasih kamu sakit penyakit, yang sakit penyakit itu bisa berujung kepada kematian. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal kan? Tidak ada satupun di antara kita yang pengen orang terspesial dalam kehidupan kita menjadi susah. Makanya kenapa kita semua yang sedang menempuh pendidikan di Jogja, kita punya satu tujuan kan, dan setiap di antara kita punya tujuan itu. Kita pengen
buat papa dan mama kita untuk tidak lagi susah-susah bekerja, betul? Betul? Itu adalah impian kita semua. Makanya kita bergerak sampai pada tahap ini, menghadapi setiap tugas, kesulitan di Jogja, kita pengen punya satu tujuan. Itulah hebatnya. Kita semua punya satu tujuan di tempat ini. Pasti yang pertama adalah pengen buat papa, mama supaya tidak lagi susah untuk bekerja. Kalau misalnya orang terspesial dalam hidup Anda tidak sanggup untuk lukai mereka, apalagi Tuhan. Yang dia bilang adalah, kamu adalah buah sulung dari segala penciptaan yang telah kulakukan. Penerapannya, next. Penerapan yang pertama buat kita adalah, yang pertama, musuhmu merancangkan yang jahat, tetapi Allah sanggup mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Kita sudah belajar bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi datang dari siapa tadi? Dari siapa? Dari keinginanmu sendiri, dan itu suatu bentuk untuk membuat orang tidak menjadi taat kepada Allah. Oke? Kita sudah tahu itu. Tetapi yang hebatnya seperti ini. Meskipun musuhmu merancangkan yang jahat, mencobai kamu untuk pergi ke klub malam, untuk pergi mengisap narkoba, tetapi Tuhan bilang seperti ini, kalau kamu kuat di sini, kamu pasti akan aku berkati, kamu tidak akan lagi pernah jatuh dalam tempat hal yang sama. Makanya Tuhan bilang dalam Alkitab apa? Musuhmu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke, simpan itu baik. Cobaan yang kamu hadapi sekarang bukan dari Allah, tetapi hebatnya Allah tengah merancangkan sesuatu yang hebat di balik pencobaan yang kamu alami itu. Simpan itu baik. Yang kedua, kenali apakah kita tengah dikuasai hawa nafsu atau keinginan Roh Kudus. Cara simpelnya seperti ini. Ketika kita diperhadapkan dalam satu pencobaan, tanya sama diri kita sendiri. Apa yang Tuhan lihat atau apa yang Tuhan rasakan mengenai hal ini? Simpel sekali. Sangat-sangat simpel. Contoh ya. Ngomong sama Johanli aku sekarang nih ya. Johanli, lupakan dulu ya Liba, jangan dengan ini, cuma guyon aja. Johanli, di micet tuh ada yang 200 ribuan loh. Nah ini kan, di micetnya ada yang 200 ribuan loh. Gak perlu kau bayar tempat, sudah ada di apartemen Vivo langsung. Nah itu, nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya Liba ya, nanti dicek ya. Terus Liba ngomong, ini untuk menjawab semuanya simple sekali, ngomong sama diri sendiri. Apa yang Yesus lihat atau apa yang Yesus rasakan mengenai hal ini? Simple. Kamu akan tahu ini salah dan ini tidak benar. Contoh yang kedua untuk yang baik, contoh. Tentang mungkin perpuluhan ya. Oke. Uang masuk. Set. Sekarang lagi musim diskonan. Oke. Begitu uang masuk, kita tiba-tiba muncul pikiran. Aku belum kasih perpuluhan. Apa kira-kira yang Tuhan lihat tentang hal ini? Simple. Kita pasti akan tahu kita sedang jalan di hal yang benar atau salah. Makanya kenapa seperti ini? Tidak ada yang bilang Adam dan Hawa itu telanjang, tapi mereka tahu mereka telanjang. Benar? Benar? Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir ke bumi, ketika dosa itu datang, sudah punya dalam Alkitab itu bilang kita sudah lahir dengan suatu standar hukum dalam diri kita bahwa kita udah tahu ini salah atau tidak. Makanya nggak perlu orang kasih tahu Adam, Hawa kamu telanjang, nggak perlu. Orang udah tahu itu salah. Itulah caranya supaya kita tahu apakah kita sedang jalan di keinginan daging atau di keinginan Roh Kudus. Tanya, apa yang Tuhan lihat mengenai hal ini? Yang ketiga, mengubah persepsi adalah awal dari kemenangan kita. Ya. Itu adalah kunci utama untuk kita bisa mengatasi pencobaan. Saya bergumul selama mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun bergumul tentang sakit saya. Saya bilang
ini adalah pencobaan dari Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk mengajar saya karena saya sering pergi ke klub malam, saya sering tidak tidur, akhirnya saya pulang pagi, begadang lagi karena harus kuliah, akhirnya saya jatuh sakit. Lalu saya bilang, ini cara Tuhan untuk mengajar saya. Saya hidup dalam pandangan itu selama 2 tahun lebih. Apa hasilnya? Saya tidak pernah sembuh. Saya tidak pernah sembuh. Pak Jani bahkan antar saya pingsan. Itu Pak Jani itu saksi mata ya. Saya pingsan, Pak Jani waktu saya bilang, aduh Kak sepertinya aku udah enggak kuat lagi. Langsung ngebut kita ke Panti Rini dan saya pingsan sebelum masuk ke dalam ruangan untuk dicek. Tidak ada buah atau hasil daripada semua itu. Tapi sampai satu ketika Kak Jani bilang, tolong kamu baca buku ini. Saya masih ingat banget, kasih karunia adalah kekuatan Injil. Betul Pak Jani ya? Kasih karunia adalah kekuatan Injil. Saya baca buku itu. Saya baca, saya diskusikan dengan Pak Gembala, dengan Pak Kafu, dengan Mas Denny. Akhirnya apa? Mas Den, ini obat saya. Ini surat rujukan saya sobek, saya buang obat itu. Saya masih sakit. Dan saya akhirnya punya pandangan bahwa rupanya Tuhan itu enggak jahat. Karena saya selalu takut seperti ini. Kalau saya melakukan kesalahan lagi nanti, Tuhan kasih lagi sakit ini. Kalau saya berbuat dosa lagi nanti, Tuhan akan kasih lebih parah lagi. Saya punya pikiran itu, makanya saya jadinya kalau menghadap Tuhan, saya takut nyawa saya terancam. Ini suatu pengakuan dosa ya. Saya sering kali ke gereja takut bahwa saat itu juga saya akan dicabut nyawanya. Karena harus jujur, sebelum kita ke gereja kita pasti akan melewati banyak hal dan itu mengajak kita untuk berdosa, benar? Kita di jalan aja orang nyalip dikit langsung ngomong tit gitu kan. Ya. Banyak bahkan ada yang meso ke pohon gitu, kurang ajar kamu pohon gitu. Kok hidup di sini gitu kan. Itu bahkan seperti itu. Nah itulah yang buat saya terbeban selama 2 tahun, saya kurusnya bukan main. Oh itu Pak Gembala itu melihat saya itu mungkin kayak mayat hidup ya. Saya dari berat badannya 73 kilo turun ke 56 kilo. Berapa belas kilo itu? 56 kilo. Kurus sekali. Sampai satu ketika saya buang obat itu dan saya pelajari kasih karunia Tuhan bahwa Allah itu ternyata bukan yang memberikan pencobaan. Tetapi itu datangnya dari si iblis. Ketika itu juga saya bilang ya, saya tidak pernah lagi konsultasi ke dokter dan saya tidak pernah lagi makan obat itu selama 2 tahun sampai sekarang ini. Dan berat badan saya sudah kembali normal 75 kilo. Puji Tuhan. Ini makanya Yakobus bilang bahwa mengubah persepsimu tentang Allah adalah cara yang paling manjur supaya kamu bisa mengatasi pencobaan.